Oke, salam kuli. Ya, semangat selalu pokoknya. Ya, kuli harus semangat ya. Semangat lah. Hari ini hari Minggu, jadi kita nggak perlu mandi lah ya bro ya. Iya, nggak kerja nggak usah mandi. Biar bos aja yang mandi sudah. Ya, kuli nggak wajib mandi. Bos marah-marah kalau mandi, airnya mahal. Oke, nama siapa bro? Nama Anand Siswanto dari Trenggalek. Trenggalek. Namanya bagus sekali, itu lahiran tahun berapa itu? Nama bagus. Nah, tahun 90 ya. Tahun 90. Umur 30 ya. Berarti umur 30. Istri dari Pati. Istri dari Pati. Anak? Anak sudah 2. Istri satu aja ya. Satu sudah cukup. Nggak pengen nambah nih? Enggak. Yakin? Yakin. Oh, iya. Cita-cita yang mulia. Iya. Harus setia dong. Harus setia. Sebelum kerja di Korea, itu kerja di mana? Sebelum kerja di Korea saya kerja proyek ya di Pati sendiri, merantau ke Kalimantan, ke Papua ya. Jadi pengalamannya udah banyak ya. Nah, pengalaman pahit ya, nggak usah diceritakan. Yo manisnya nggak perlu nanti saja itu. Kenapa sih harus milih negara Korea sebagai tujuannya mencari rezeki? Saya memilih tujuan Korea karena saya melihat orang-orang yang baru pulang merantau dari Korea ini ya bisa merubah taraf hidupnya ya, lebih bagus ya. Gitu ya. Bisa bangun rumah, bisa bersawah ya gitu. Bisa nambah istri. Apa? Ada minat dari situ. Saya. Itu urusan pribadi orang lah ya. Iya. Kita nggak perlu bahas. Di Korea kan nggak ada ceweknya. Kenapa nggak ke Taiwan yang katanya sahdu tuh yang cewek sama cowok bisa ngumpul? Ya, memang Korea ini Itu bukan fokusnya lah ya. Itu bukan fokus kita lah ya. Biarkan. Cari kesenangan saja itu. Ya mungkin kalau mau cari kesenangan mungkin di sana surganya lah ya. Iya. Di sini khusus kuli. Setiap hari Makan cuma pikirannya makan tidur kerja bro ya. Iya. Motivasinya ke Korea itu apa aja sih bro? Motivasinya ya karena gimana, kalau di kampung ya kita hidup susah itu memang dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Jadi termotivasi di situ saya. Orang-orang kenapa matanya seliwer? Mungkin karena ekonomi susah tentunya lah ya. Iya. Sama saya juga kayak gitu bro, masalah tetap kendala ekonomi. Untuk proses ke Korea, untuk proses ke Korea ini panjang ya prosesnya, penuh perjuangan, juga tergantung pada nasib. penuh kegalauan juga katanya. Kalau pokoknya banyak yang nanyain kapan berangkat gitu. Cara-caranya itu apa aja sih, syarat-syarat dan syarat-syarat yang pengen? Dan ke Korea itu intinya kita harus lulus dulu ya, lulus bahasa. Tes topik. Tesnya pun ada 2 tahap ya. Tes bahasa pertama, kedua tes skill. Harus lulus semua, baru kita rumit sekali ya. Panjang prosesnya, baru kita bisa sending data untuk melamar kerja di sini. Berapa orang yang satu kali tahapan itu daftar ingin mencoba mencari rezeki Korea? Kalau cuma coba-coba, saya yakin pasti tidak bisa sampai sini. Memang harus Total ya. penuh perjuangan, belajar pokoknya baru bisa lulus. Kalau mau coba-cobaan tidak lulus itu. Ada yang 3 kali, 4 kali, 5 kali baru sampai sini tuh. Butuh berapa tahun itu. Tapi termasuknya kamu beruntung ya. Ikut berapa kali tes? Saya 2 kali, 2017 itu lulus. Tapi kendalanya di prelim waktu medikal. Dan setelah itu saya ikut ujian lagi 2019 ini dan saya lulus. Jadi kalau lulus ujian tes, ujian skill itu belum tentu jaminan ya. Tidak jaminan untuk kerja di Korea walaupun lulus. Ya tergantung nasib itu tadi. Dan setelah medical lulus pun masih ditentukan oleh nasib ya. Iya, masih ditentukan nasib. Untuk biayanya sendiri gimana? Untuk biaya ya hampir 30-an lah lebih. Hampir 30-an. Dan untuk detail masalah biaya nanti bisa kita jumpai di video yang berikutnya lah ya. Iya. Berapa bulan udah sampai sini bro? Saya baru 2 bulan di sini kerja. Baru 2 bulan ya. Iya, masih adaptasi lah.
Setelah sampai Korea gimana? Setelah sampai Korea ya awal mula ya kaget. Saya pikir itu Korea itu indah, enak-enak. Saya lihat video-video yang upload tuh, jalan-jalan, makan-makan, enak sekali kerjanya. Terasa iri di hati lah ya. Tapi kenyataannya setelah tiba di sini itu beda di pabrik itu. Baru pertama kan kerja beratnya siapa ini, saya sanggup apa enggak. Tapi setelah lewat 2 minggu saya mulai mencintai pekerjaan itu. Saya jalani dengan ikhlas. Akhirnya ya saya rasa ringan pekerjaan itu walaupun berat. Alhamdulillah betah. Suasana kerjanya gimana? Suasana kerja, kita orang baru, orang Korea sini nuntut harus cepat bisa bekerja. Ya itu kebiasaan orang Korea sih. Orang Korea selalu menuntut orang baru itu belajar 1, 2, 3 kali harus langsung bisa. Harus langsung bisa. Kalau nggak bisa Ya Sakia itu keluar sudah. Jadi kita nggak perlu baper ketika kita dibilang kayak gitu lah ya. Nggak perlu. Memang kita belajar ya. Mereka bilang begitu ya wajar lah. Ya, kuliah emang harus tahan banting, Mental harus tahan siap, mental Pak. juga ya. Harus mental aja memang. Untuk seniornya di sini ada berapa orang? Ada orang Indonesianya? Kebetulan di pabrik saya orang Indonesia semua ya, seniornya ada 16. Ada 16. Kebetulan ini sajangnya cinta orang Indonesia. Oh iya, yang katanya Gung Janjangnya itu pernah kerja di Indonesia ya dulu ya. Ya, pernah katanya kerja di Sulawesi itu. Iya dulu waktu Korea tuh belum semakmur sekarang lah ya. Mungkin dulu Korea tuh lebih apa ya? Intinya Korea dulu tuh nggak lebih dari Indonesia lah. Tapi sekarang kebalikannya. Korea lebih maju dari Indonesia. Kenapa itu? Ya kita cari tahu kemudian hari saja. Ya bro ya. Oke. Untuk selanjutnya di sini ya saya masih ini perlu adaptasi perjuangan. Ya di sini masalah makanannya, masalah dengan rekan kerja. Gimana dengan rekan-rekan kerjanya? Kan orang Indonesia semua tuh. Ya kalau orang Indonesia semua ya di sini kita ngobrol pakai bahasa Jawa terus. Jadi nggak pintar-pintar bahasa Korea. Ya itulah sisi nggak baiknya kalau seniornya orang Indonesia. Senior Indonesia terlalu banyak. Kita nggak pakai bahasa Korea malah enggak. Iya. Kita bahasa sehari-hari kayak terasa di kampung kita sendiri malahan ngomongnya Jawa mulu, bahkan mandor sama itunya bahasanya bahasa ngikutin kita pakai bahasa isyarat sama-sama. Jadi terasa adil aja gitu ya. Ya cuman kalau marah tetap pakai bahasa, nggak pakai bahasa isyarat ya bro ya. Iya, pakai untungnya kalau marah pakai bahasa isyarat, babak belur udah ya. Terus kedepannya gimana nih selanjutnya nih? Bisa selanjutnya? Ya kita ya mengikuti aja dengan kerja, dengan giat. Udah. Ada nggak pikiran pengen pindah kerja? Nggak ada. Masalah pekerjaan itu saya rasa ya sama saja. Masa gaji ya standarnya gitu ya sudah semua rata. Yang membedakan itu ya pabriknya rame apa enggak. Banyak lemburan. Nah, kalau banyak lemburan badan kita juga terasa capek. Jadi yang diharapin apa nih? Yang diharapin ya dapat alhamdulillah dapat pabrik standar ini ya, kerja enggak terlalu capek sudah. Maksudnya ya standar enggak rame, enggak sepi ya. Ya lebih baik emang yang standar lah. Standar. Kalau terlalu rame ya badan juga capek. Pasti pengen libur tapi libur tidak dibolehin ya juga. Iya, nanti kalau nyiksa juga. Kalau pabrik sepi, gaji kecil pengen lemburan. Nanti kalau terlalu rame pengen libur. Ya biasa kayak gitu ya. Yes, wajar lah. Harapannya apa sih ke depannya nanti? Harapan saya setelah pulang dari sini ya bisa membahagiakan keluarga, anak istri, juga orang tua ya. Intinya itu.
salam sukses saja ya bro ya. Ya. Boleh semoga sukses kemudian nanti jadi bos. Amin amin amin, Amin. Gitu bro. Semangat.